Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-223 dengan judul Hindari Dosa Pasca Trauma. Ayat inti kita terdapat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia." Kita masuk dalam inti pembacaannya. Gangguan stres pasca trauma adalah nama klinis yang diberikan kepada sindrom yang kita lihat ketika mereka hidup dalam krisis menderita perubahan sistem saraf secara permanen yang terus menghancurkan penderitanya lama setelah peluru-peluru perusaknya telah berhenti ditembakkan. Jack adalah tipikal veteran Vietnam tahun 80-an. Rambut sebahu, memerangi kelelahan dan sepatu bot. Tatapan lebar dan sangat waspada, peningkatan reaksi keterkejutan terhadap suara keras, tidak bisa duduk diam, isolasi sosial. Dia sudah melalui program pengobatan alkohol dan tetap sadar selama 3 tahun. Kemudian pada peringatan Tet 1968, ketika kompleks rumahnya diserbu oleh Viet Cong dan teman-temannya terbunuh. Dia kambuh lagi karena minum hingga hampir tidak sadar lagi. Berharap hal itu akan membunuhnya dan membunuh ingatannya. Sekarang, 2 minggu kemudian, dia terus merasa ingin bunuh diri. Jadi dia datang menemui saya. Ia membahas secara detail tentang kehilangan sahabatnya yang meninggal dalam pelukannya, kehancuran yang mereka timbulkan di sebuah desa yang dikenal sebagai pelabuhan utara militer Vietnam, dan penembakannya terhadap seorang gadis kecil yang mengenakan ransel penuh amunisi yang berlari menuju ke sekelompok tentara musuh. Baik, di sini menceritakan bagaimana ada seorang yang bernama Jack. Dikatakan di sini bahwa Jack ini adalah tipikal veteran Vietnam tahun 80-an. Dan dikatakan bahwa Jack ini mempunyai trauma yang sangat besar dalam kehidupannya sehingga membuat dia ingin terus membunuh akan dirinya sendiri. Dikatakan dalam buku ini bahwa Jack ini dia sudah melalui program pengobatan, dia mengambil program pengobatan alkohol dan tetap sadar hanya selama 3 tahun, dan kemudian trauma itu kembali dalam kehidupannya sehingga membuat dia kambuh lagi. Dan juga dikatakan bahwa Jack ini tidak bisa mendengar suara keras karena dikatakan dia akan terkejut, dan juga dikatakan bahwa Jack juga tidak bisa duduk diam dan dia anti sosial dan dia tidak mau bergaul dengan siapapun karena dengan adanya trauma itu dalam kehidupannya dia takut untuk bergaul dengan orang, dan juga dikatakan dia takut akan suara-suara yang membuat dia terkejut, dan juga dikatakan dia juga tidak bisa duduk diam karena adanya trauma itu dalam kehidupannya yang membuat dia terus panik atau waspada dengan kehidupannya. Dan juga dikatakan Jack juga mengalami trauma yang sangat besar ketika kompleks rumahnya diserbu oleh Viet Cong dan teman-teman daripada Jack ini terbunuh. Dan juga dikatakan dia kambuh lagi karena minum hingga hampir tidak sadar lagi, dan dia berharap bahwa hal itu akan membunuh dirinya sendiri. Tetapi dia terus merasa ingin bunuh diri, jadi dia datang menemui saya. Ia membahas secara detail tentang kehilangan sahabatnya dalam pelukannya, di mana ketika Jack sudah mengalami trauma yang sangat besar dalam kehidupannya. Di sini juga dikatakan seorang sahabatnya juga mati di dalam pelukannya. Jadi bagaimana dia mempunyai trauma yang sangat-sangat besar dalam kehidupannya, sehingga itu yang membuat dia tidak bisa tenang dalam kehidupannya. Sehingga itulah yang membuat dia merasa takut, merasa cemas. Dia merasa tidak tenang dalam kehidupannya sehingga dia mau membunuh akan dirinya sendiri. Dan juga dikatakan bahwa Jack ini kadang-kadang terisak tak terkendali. Dia merasa bersalah, merasa cemas, dan juga merasa marah, dan juga merasa sakit. Diajari untuk membenci dan menghancurkan manusia, dan mengalami sendiri suasana pertempuran yang mengerikan telah melukainya seumur hidup. Dan kita lanjut, dikatakan bahwa dia menghindari kontak dengan sebagian besar masyarakat, tinggal di gubuk terpencil dekat pegunungan, dan tidak bisa bekerja selama 7 tahun terakhir. Dia hampir tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan cek kecil yang diterimanya. Saya bersikeras agar dia mulai menghadiri Alkoholik Anonymous lagi dan meresapkan obat untuk mengangkat beban depresinya dan membantunya tidur tanpa dibangunkan dengan mimpi buruk yang terasa nyata. Seperti veteran yang terkepung pertempuran, sistem saraf kita juga demikian, diubah secara permanen oleh perjumpaan kita dengan dosa. Saat kita berpartisipasi dengan dosa, tidak ada jalan kembali untuk menghapus jejak pada neuron otak kita.
Jack tidak punya pilihan pada saat pengalaman tempurnya, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat memilih untuk menolak godaan. Ya, pelajaran ini sangat luar biasa kepada kita juga masing-masing. Dikatakan di sini bahwa Jack ini dia menghindari kontak dengan sebagian besar masyarakat, sehingga dia tinggal di gubuk terpencil dekat pegunungan. Dan dikatakan di sini bahwa saya bersikeras agar dia mulai menghadiri Alkoholik Anonymous lagi dan meresepkan obat untuk mengangkat beban depresinya. Ya, ketika kita sebagai manusia juga kita mempunyai depresi atau mempunyai trauma-trauma dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana Tuhan menganjurkan kepada kita, kita mempunyai pilihan itu. Ketika kita mau sembuh, Tuhan menganjurkan kepada kita, biarlah kita mau datang kepada Tuhan, biarlah kita mau mengizinkan Tuhan, kita mau untuk diubahkan oleh Tuhan sendiri. Karena ketika kita mempunyai trauma itu, dan trauma itu terus kita simpan terus dalam kehidupan kita, di situ ketika trauma itu muncul kembali, kita akan menjadi orang yang merasa cemas, kita menjadi orang yang merasa takut, merasa was-was dalam kehidupan kita. Sama seperti Jack, inilah yang dialami oleh kita juga, di mana Jack tidak mempunyai pilihan pada saat pengalaman tempurnya, tetapi kita sehari-hari kita dapat memilih untuk menolak godaan. Sangat luar biasa. Ini juga dikatakan bahwa hindari dosa pasca trauma. Ketika kita diberikan pilihan oleh Tuhan, apakah kita mau melakukan yang baik ataukah melakukan yang tidak baik, itu semua tergantung pilihan kita. Kita diberikan pilihan, apakah kita mau melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, ataukah kita mau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan di hati Tuhan. Dan juga dikatakan di sini bahwa seperti veteran yang terkepung pertempuran, sistem saraf kita juga demikian diubah secara permanen oleh perjumpaan kita dengan dosa. Ketika kita sudah berpartisipasi dengan dosa, tidak ada jalan kembali untuk menghapus jejak pada neuron otak kita. Ya, sangat luar biasa ketika kita sudah terjerumus dalam dosa itu. Kita bingung, kita kehilangan arah, sehingga dikatakan kita tidak mempunyai jalan untuk keluar. Tetapi bagaimana Tuhan mempunyai kasih yang sangat luar biasa. Dia membukakan jalan itu kepada kita keluar dari setiap dosa-dosa kita. Jadi ini pelajaran sangat luar biasa yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita masih mempunyai pilihan, biarlah kita memakai pilihan kita itu untuk mengambil jalan-jalan yang benar dalam kehidupan kita. Ketika kita mempunyai trauma yang besar dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh Jack, biarlah kita menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Karena ketika kita terus menyimpan akan setiap trauma kita, kita akan menjadi orang yang tidak tenang dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang selalu merasa takut, merasa panik, sehingga dengan trauma itu kita membunuh akan diri kita sendiri. Dan dikatakan bahwa dengan kekuatan Tuhan kita bisa bergerak lebih dekat kepadanya setiap hari dan menutup pintu sedikit lebih rapat terhadap kejahatan. Ya, sangat luar biasa. Dikatakan dengan setiap kekuatan Tuhan kita bisa bergerak lebih dekat kepadanya. Biarlah kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap beban kita, setiap permasalahan kita, setiap jalan kehidupan kita, biarlah kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Biarlah kita meminta Tuhan untuk membantu kita, untuk melewati setiap masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Ini sangat luar biasa cerita daripada Jack ini. Dikatakan dia mempunyai trauma yang sangat besar ketika dia melihat teman-temannya terbunuh, dan juga dikatakan dia melihat seorang gadis ditembak, dan dikatakan juga teman daripada Jack ini meninggal di dalam pelukannya, sehingga itulah yang membuat dia trauma dalam kehidupannya. Ketika semuanya sudah selesai, tetapi ketika perang itu sudah selesai, Jack ini masih terbawa selama hidupnya. Setiap apa yang dia sudah alami waktu itu kembali menghantui kehidupannya. Untuk itu dari buku ini mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya untuk kita menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa untuk menghadapi semuanya. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita akan bisa melewati semuanya. Walaupun ketika kita mempunyai banyak masalah dalam kehidupan kita, ketika kita mempunyai trauma-trauma yang besar dalam kehidupan kita, kita bisa melewati itu karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Jack tidak mempunyai pilihan pada saat dia bertempur, sehingga ketika pertempuran itu selesai, dia menjadi orang yang sangat ketakutan. Tetapi dikatakan setiap hari ketika kita masih mau diberikan pilihan-pilihan itu, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk memilih yang baik, biarlah kita memilih itu. Biarlah kita mau menggunakan setiap pilihan-pilihan kita dengan sebaik-baik mungkin. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika kita sudah menyatukan diri kita dengan dosa, maka kemungkinan besar kita tidak mempunyai jalan keluar untuk menemui kebenaran.
tetapi dikatakan Tuhan yang sangat luar biasa, mempunyai kekuatan yang sangat besar dan mempunyai kasih kepada kita, sehingga dikatakan Dia memberikan setiap jalan-jalan itu kepada kita untuk keluar dari setiap dosa-dosa yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan, sudahkah Anda berseru kepada Yesus hari ini dan meminta Dia menghapus dosa-dosa Anda dan untuk menjauhi Anda dari godaan? Pertanyaan pribadi, lepas pribadi kepada kita masing-masing. Sudahkah kita berseru kepada Tuhan, Tuhan biarlah Tuhan membantu saya, biarlah Tuhan mau menghapuskan setiap dosa-dosa saya, meminta ampun kepada Tuhan. Dan janganlah ketika kita meminta ampun, jangan kita mengulangi setiap dosa-dosa tersebut, tetapi bagaimana dengan setiap kesempatan, dengan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan, biarlah kita mempergunakan itu untuk memperbaiki akan diri kita kembali. Dan juga dikatakan di sini bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keluar untuk menghindari sindrom dosa pasca trauma. Yesus adalah satu-satunya jalan keluar untuk menghindari sindrom dosa pasca trauma. Ini adalah suatu obat yang sangat luar biasa, yaitu Yesus sendiri, di mana Dia rela datang ke dunia ini untuk menghapus dosa setiap umat manusia. Jadi bagaimana ketika kita mempunyai beban dalam kehidupan kita, biarlah kita mau menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kita mau selalu meminta Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.